Terus kalau toh utama-utamane jihad iku memerangi hawa nafsu, maka tolong sekali lagi ilmu petunjuk yang disampaikan Rasulullah yang kita terima ini jalankan untuk memerangi hawa nafsu. Dulu di dalam ilmu di dalam apa namanya ketuhanan kejawen itu disebut senjata kalimah sodo. Kalimah ya iku syahadat iku. Gini ki setiap dulu itu raja-raja itu harus punya Pak, harus punya kesakten seperti ini. Sebab musuhnya iku resi, musuhnya itu para bangsa-bangsa alus. Syekh Subakir sebelum masuk di tanah Jawa, Syekh Subakir pagi loro sore mati, begebluk namanya. Lah dengan apa Syekh Subakir bisa aman dan memberantas semua begebluk-begebluk? Hanya satu, hanya dengan hakikat syahadat. Jadi Pulau Jawa iku adalah jagati ruhaniyah jenengan yang dihuni oleh pegebluk-pegebluk. Jenengan ajenge masuk di dalam itu dengan aman, maka bawalah senjata kalimah sodoh. Itulah hakikatnya syahadat. Bapak Ibu hadirin, sesuai agenda untuk malam hari ini, sebelum kita melakukan tindakan untuk menghadap dan bertemu Allah, oleh karena di situ banyak rintangan, maka malam hari ini kita akan membahas untuk mengenal nafsu dalam diri kita yang mereka itu sebagai penghalang satu sisi, penghalang ruhaniyah jenengan madhep rawuh ing ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang telah Allah jelaskan di dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, lan ora bebas. Ora bebas berarti jenengan iki sik dihalang-halangi. Wa ma ubari'u, lan ora bebas nafsi ing awak ingsun. Iki ceritane Nabi Yusuf. Innan nafsa, sak temene nafsu jiwa, ikulah amaratum bisu, yepti ngarahno ruhaniyah sampean terhadap perkara-perkara yang jelek. Artine nafsu itu tidak pernah berhenti melalaikan dirimu untuk lali terhadap Allah. Hal itu terbukti Pak Bu, tidak hanya ketika saat aktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun juga begitu. Akhirnya ketika kita Allahu Akbar, hati iki ingat perkara urusan dunya lah, temu iki.
illa ma rohima Rabbi, kecuali ada nafsu yang dirahmati, jiwa yang dirahmati, yang nantinya disebut nafsu mutmainnah. Mengki kula tulis mriki. Artinya awalnya nafsu iku ngalang-ngalangi terhadap perjalanan ruhaniyah terhadap Allah. Setelah kau perangi, kau jinakkan, nafsu itu dirahmati Allah. Artinya nanti pada akhirnya ketika nafsu itu sudah kau tundukkan, maka nafsu itu nanti akan nganut terhadap dirimu, tidak ngalang-ngalangi. Laksana apa? Kalau Rasulullah itu menggambarkan nafsu itu seperti jaran kuda yang liar. Kuda kalau masih liar, Pak, kita tumpai, kita bikin dokar cari uang, tidak bisa, Pak. Gak bisa. Karena belum nganut, belum jinak. Tetapi kalau sudah jinak, bisa kita jadikan, kita tumpai untuk mencari kebutuhan-kebutuhan duniawiyah. Contoh, kita buat dokar, kita suruh belok nganan ya nganan, ngiri ya ngiri, mundur ya mundur, begitu seterusnya. Tetapi perlu diingat, sejinak-jinak nafsu suatu saat ya bisa jadi larat jarannya itu. Itu ada beberapa hal. Artinya apa? Nafsu itu walaupun jinak, tetap kita harus waspada. Bagaimana kewaspadaannya itu? Kita harus memegang teguh zikir tersebut pada Allah. Seperti anak di LP ini loh, Pak ya. Kalau sudah dimasukkan nganut, jangan dikira dia itu nggak ingin merencanakan untuk lari, pingin lari. Makanya Pak Sepir itu selalu menjaga 24 jam. Disip, petugas-petugasnya ikut disip. Sip berapa jam? 8 jam. Disip, Pak. Loh, Gus sampean kok semerap? Mergae tahu ngerti. Pernah ngalami sendiri. Jadi arek-arek di dalam LP iku, iki gak iso metu ya. Arek-arek warga binaan yang ada di LP iku ada beberapa ring itu pintu, jadi tidak satu tok pintunya. Ada ring pertama pagar, dikasih apa? Dikasih pintu digembok. Terakhir, ring terakhir di kamar itu pun pintunya juga digembok. Lo gitu aja lo masih ada yang kabur, masih ada. Berarti walaupun warga binaan di LP narapidana itu walaupun dikatakan manut jinak, dia pun punya rencana untuk melarikan diri, sama dengan itu. Makanya harus dijaga 24 jam, harus. Illa ma rohima Rabbi, kecuali
yang tidak mengajak ke kejelekan itu nafsu yang dirahmati Allah. Inilah nanti yang disebut nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Malah nafsu iki ngajak jenengan menghadap dan bertemu Allah, yang disebut nafsu mutmainnah. Nanti kita jabarkan. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Mengapa nafsu itu walaupun ngajak kejelekan pada akhirnya dia itu mengajak Anda untuk menghadap pada Allah? Karena kesalahan-kesalahan jiwa atau nafsu itu telah diampuni terhadap Allah. Sesungguhnya Rabbi pangeran ingsun iku ghafurun, zat kang maha pengapura, rahimun kang welas asih. Wis iki surat Yusuf ayat 53. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita sebagai manusia Allah ciptakan dua unsur, ya. Allah menciptakan manusia terdiri dua unsur, yaitu jasad dengan ruh, ya. Saya tidak membahas jasad, Pak. Ndak, iki bahasane ning hukum syariat, ya. Allah kasih hukum syariat lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku supaya jasad sampean iki masuk golongan wong sing takwa, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Lakune jasad ditata di dalam hukum syariat, sehingga disebut akmal, ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa dohir jasmani iki. Hubungannya dengan hablum minan nas, jasad disuruh sholat isya, ya ben sholat, iki perintah. Ditata di dalam hukum syariat oleh karena kiblatnya ada di Mekah, tidak di pundi kemarin Jawa Barat niku sing viral ini loh. Wis aku gak nyebut status gak enak. Ya enggak ya. Indramayu ya. Kita umat Islam di Indonesia wajib jasad menghadapnya ke arah kiblat di Mekah Mukarramah sana, berarti ngadem ulon. Dan bikin masjid berarti harus imamnya, musolanya, imam ini menghadap ke barat. Iki tatanan syariat, wis gak iso dibantah. Padahal kalau kita tarik ke hakikat, Allah itu di mana toh? Masa ana Mekah tok tak mboten toh? Nah, beda pembahasannya nanti. Wis. Jasad manuto sira di dalam hukum syariat, if'alu asy-syari'ata, lakonono hukum syariat. Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi Rasulullah disuruh
mengatakan fattabi'uni. Bila mana cintamu pingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasul, elok aku. Rasulullah nindakake hukum syariat. Rasulullah menjaga hukum syariat. Iki versi di dalam agama Islam. Wis versi. Wis. Saya nggak bahas ini. Saya membahas ruhaniyah. Ruhaniyah itu Allah memberikan yang namanya sifat dua, basyariyah, dua basiroh. Basariyah iku tempate nafsu, basiroh tempate akal. Kita mengenal ini, Pak. Manusia di samping ada jasmani, jasad, juga rohaniyah utawa roh. Wong Jawa ngomong nyawa. Paham nggih? Jasad kita diciptakan Allah dari saripati tanah. Nanti kalau sedo kembali ke tanah, dikubur. Allah kasih moto, kasih mata, dua-duanya kasih mata. Jasad dikasih Allah mata, namanya ainul basariyah. Iki moto. Ainul basariyah. Apa tujuannya ainul basariyah? Kanggo ndelok, untuk melihat perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Contoh, akhirnya saya bisa melihat jenengan, tembok dan lain sebagainya. Melaku sak melaku, jalan sak jalan, berhubung ada mata, melihat depan ada meja, ya gak mungkin toh Pak tak tabrak, gak mungkin toh. Jelas saya melihat, jelas saya berjalan tempat yang tidak ada halangannya. Ini mata jasad. Ada mata jasad itu dibagi dua, Pak. Ada mata jasad yang bisa berfungsi, ada yang tidak berfungsi. Yang berfungsi kata jenengan niki saged melihat perkara-perkara apa yang sesama makhluk. Yang gak berfungsi disebut mata yang buta, isinya itu hanya gelap. Yang gak bisa melihat meja walaupun lampunya ini sangat benter, gak bisa melihat, yang terjadi gelap. Jadi ketika saat saya berjalan mata saya buta, otomatis ya nabrak. Wis, itu logika secara manusiawiyah. Dah. Ruh juga dikasih mata, Pak. Matanya ruh disebut ainul basirah. Mata hati. Orang Jawa ngomong nih mata hati. Mana mata hati itu? Apa fungsinya mata hati? Mata hati jenengan iku disebut iman, imanul haq. Itu mata hati. Lah, iman iki ana loro.
sama dengan ainul basariyah. Matanya hati atau ruh ini ada dua, ada yang tidak buta, ada yang buta. Imannya seseorang itu ada hanya pada Allah, ada pada selain Allah. Itu iman yang selain Allah itu disebut iman atau mata hati yang buta. Contoh niki contoh. Lah iya kok umpama ora eneng, kalau tidak ada hujan yang lebat, ya enggak mungkin ada banjir. Sehingga banjir itu mengakibatkan erosi. Erosi akibatnya tanaman-tanaman Pak Tani rusak. Aku beriman rusaknya tanaman itu gara-gara banjir. Lah, inilah yang kusebut mata rohaniah kita buta pada Allah. Lah, sedangkan mata hati yang tidak buta Pak, ketika saat itu terjadi, iman sampean itu klik atau sambung atau ketemu Allah. Jadi iman sampean tidak karena banjir itu kan makhluk Pak ya. Iman sampean iku bisa ketemu tembus terhadap sak lebete di dalamnya banjir itu ada Allah atau hidup yang menggerakkan banjir. Iki mata hati yang tidak buta. Hati sampean iku sadar kelawan iman bahwasanya yang menggerakkan, yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan dirimu itu adalah hidup di dalam dirimu, dan hidup itulah sesungguhnya Allah kang sejati. Imannya hati sampean ada di situ, maka ini sing disebut mata hati yang tidak buta. Akhirnya apa? Hati jenengan sadar lan nyadari dengan bentuk rasa ning ati sampeyan iku klik menyang urip dalam diri dan di luar diri jenengan, di depan, di belakang, kiri, kanan, semua itu Allah. Hati sampeyan iku sambung Pak teng mriku. Manakala ketika sholat hati sampeyan sambung terhadap urip, sambung terhadap hidup, yang hidup itu wal awal wal akhir wal dhahir wal batin, maka mesti sholat sampean iki bisa nikmat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Iki perilaku jenengan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Nikmat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita manusia, ruhaniah kita punya mata, fungsinya untuk menghadap terhadap Allah saja, untuk makrifat terhadap Allah saja, bukan terhadap yang lainnya. Berarti fungsinya mata hati untuk melihat Allah, basirah itu, sedangkan mata dohir basariyah jasad untuk melihat makhluknya Allah. Wis iki fungsinya dewe. Cuman kita Pak, mata hati kita sebelum dikatakan
tidak buta, awalnya buta. Prosesnya ada 3. Pertama, sebelum balik anak kecil iki ya tidak buta terhadap Allah, makrifat pada Allah. Karena apa? Karena mata hatinya itu belum dioyak, belum dibujui, belum ditipu, belum digoda oleh nafsu, belum. Dereng. Tetapi kalau sudah mancik, apa bahasa Indonesia mancik ya? Menginjak gak ngeten apa? Kalau sudah menginjak akil balik, baru Pak kita itu nafsu iki ngoyak. Nafsu itu menggoda kita, menggoda roh kita. Akhirnya disitulah mata hati, matanya roh itu ainul basyirah, jadi buta pada Allah. Imannya tidak terhadap Allah, tapi imannya terhadap selain Allah. Ini prosesnya Pak ya. Entah berapa puluh tahun antara si A dengan si B tidak sama. Iman kita itu tidak pada Allah sebetulnya. Walaupun kita secara syariat, mohon maaf, memang kita aman tuh billah, iman pada Allah. Buktinya jasad iman pada Allah, ninggalno larangan, menjalankan perintah di hukum syarat. Iku jasad bos, iku jasad. Tapi roh kita belum. Makanya dibuka di dalam surat Al-Baqarah 208. Allah katakan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanud khulu fisilmi kafah. Masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Jadi ojo mung jasate tok. Rohe ya kudu muslim. Lah roh muslim kudu manut menerima ajaran hakikat. Syariat manut ajaran syariat, roh manut ajaran hakikat. Syariat thariqat, hakikat makrifat. Itulah yang dimaksud dinul haq, agama yang mengesahkan Allah, mengesahkan pada Tuhannya. Dinul haq. Dulu Pak, mohon maaf loh ya, sebelum Islam secara syariat di Pulau Jawa masuk, para wali nggawa dinul haq iku dengan bahasa Jawa. Karena apa? Orang Jawa gak ngerti Arab, tidak mengerti Al-Quran, akhirnya dibahasa Jawakan. Solo disebut mejil. Ngapunten tuh ya. Nafsu utawa yang nanti kita kenal amarah nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah disebut dulur papat, limo panjer. Bahasane ngoten. Malaikat disebut dewa. Weh macam-macam. Ulama kiai disebut al-masyayikh, masyayikh bahasa Arab Pak. Ustad bahasa Arab. Wis dijawakno Rama. Begitu Pak. Para kekasih-kekasih Allah dulu membawa ajarannya disesuaikan dengan bahasa kaum itu sendiri. Tambah luwih ribet nggih dhisik nggih. Nek ditampa sekarang, kalau dulu yo cocok. Ngoten lho, cocok. Pun
Terus siapa disebut nafsu ini yang membikin meripat hati sampean kali kula jadi buta itu yang mana? Pun sifat basariyah iki Pak ya, sing kula kothaki basariyah iki ana nafsu namanya nafsiyah. Iki dulur papat sampean. Amarah. Kalau yang basiroh, nah iki lawamah mutmainnah. Pun sifat basariyah ini beto dulur loro ning awak sampean, semuanya manusia. Nafsu sing jenenge nafsiyah ambek amarah, cirine yo napa Pak? Gini, nafsu itu boleh dikatakan jiwa, boleh. Ini akan mengajak sesuai dengan surat Yusuf tadi 53 ya, 53 wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek ae, ngejak lali nang Allah. Roh ini dipengaruhi oleh nafsu nafsiyah dan amarah supaya lalai selalu terhadap Allah. Caranya bagaimana? Nafsu ini, jiwa ini membikin ruhaniyah matanya buta. Sebab dengan mata buta terhadap Allah itulah ruhaniyah sampai kali kula, ruhaniyah kita itu tidak bisa sholat khusyuk, nggak bisa ingat, dikatakan ingat pada Allah. Walaupun lesan kita mengucapkan Allah, jasad kita menjalankan peraturan-peraturan hukum syariat, tapi ruhaniyah kita sebetulnya itu belum dikatakan muslim, belum. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sebagian besar manusia itu mengatakan beriman kepada Allah wal yaumil akhir, ya beriman dengan adanya hari akhir. Tapi sampeyan terusno ayate wa malahum wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu hakikatnya tidak dikatakan beriman pada, maksudnya yang gimana Pak? Ruh, bukan jasad Pak, ruh kita. Lesan mengucapkan Allah, Allah yang mana tidak tahu, tidak kenal Allah. Kenalnya itu Allah itu nama, tapi belum kenal siapa yang memiliki nama Allah. Ruh dereng kenal. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat berapa itu saya lupa. Ayat awal-awal kalau nggak salah 10 atau 11. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu. Sesungguhnya dia tidak dikatakan beriman. Maksudnya ruhaniyah sampean kali kula imannya belum pada Allah sesungguhnya, karena mata ruh yang disebut iman itu masih buta pada Allah. Paham nggih? Pun. Terus apa penggaweane? Apa ciri-cirinya nafsu nafsiyah dan amarah? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah.
ngejak sampean iki bersukaria, roh lo bukan jasad lo ya, bercinta nyenengi selain Allah. Itu yang disebut hubus syahwah. Imannya, umpama konteksnya iman, ngajak imane ati, imane roh, ngejak meripati roh, melihat selain Allah. Wis intine ngoten. Melihat selain Allah. Muncule akhire di dalam hati jenengan, kalau nggak cocok miturut sifat basariah ini, ngapunten, takdir apa wae ya. Kalau nggak cocok miturut nafsu nih, ngapunten, terjadilah muring amaroh. Gawane nafsu-nafsiyah, hasud, riya, takabur, sum'ah, intine sifat-sifat sing tercela. Contoh, berhubung atiku iki dikatakan mripate ati iku buta terhadap Allah. Akhirnya saya ini Pak, sesuai dengan porsi saya ya, di dalam hatiku merasa, aku yakin yang memberikan ngaji iki seongkok makhluk jenenge mukhlason. Hatiku ngakoni ngono. Ya iki ya teko aku. Sing ngaji yo aku. Loh, otomatis di dalam hati saya akan mehai sifat ilmu. Padahal ilmu itu sifat wajibnya Allah, tak rampas Pak. Buktinya yo aku. Nah, karena mata hatiku melihat makhluk. Yo aku sing ngaji iki. Yo ilmuku. Yo reganono. Lah ngoten nggih biasae. Allah. Ini kudu misuh kula asline. Misuhi nafsu Pak, maksude mboten misuhi jenengan, misuhi nafsu. Akhirnya ning hatiku iku rumangsa kula luwih bagus, luwih pinter, luwih ngalim katimbang jenengan. Akibatnya teng mriku nanti. Loh, apa bedane kula kali iblis? Ayo. Ya kula iki hakikate iblis akhirnya. Lah, mengapa iblis mboten purun diperintah Allah sujud nang Adam? Lah ngoten nggih. Karena rumangsa luwih apik, luwih pinter katembang daripada Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana ya Allah saya mau sujud kepada Adam? Lah wong saya itu lebih baik daripada Adam. Saya kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Ayo api pundi? Api moh. Ini Pak. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Protes langsung. Dan ketika Nabi Adam sudah diciptakan, wa id qala, tatkalane Allah dawuh lil malaikati sujudu. Sujuda sirahe para malaikat Adama ing Adam. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblisa kejaba. Lah di sini Pak, iblis niku luwih ngalim katimbang malaikat Pak. Bisa saya katakan Banul Jan namanya, utawa Ajazil, iku penasehati semua malaikat. Iku tok sing gak gelem. Ya Allah ya Karim. Karena di dalam hatinya ada perasaan keimanan, keyakinan
utawa sifat luwih apik katimbang Adam. Iku sifatnya dimunculkan oleh nafsu nafsiyah. Sebabnya apa? Sebabnya atiku terpengaruh terhadap iman yang diomongkan oleh nafsu terhadap selain Allah. Wa zuyyina linnas, dipaes-paesi, Anda dibikin kamuflase, dibikin apa ya, dikaspoi lho Pak, dipolas. Kesenangan duniawiyah itu bagaimana caranya ruhaniyah kita itu biar pindah dari cinta pada Allah, cinta pada kesenangan dunia itu. Saat akil balik tiba baru bergerak nafsu niku Pak, bergerak. Lah nafsu itu sendiri mengalahkan akal. Akal dibujui terus. Kal ngomong nang roh yo, ewangono, kongsi sama aku. Jiwa itu atau nafsu itu ngomong apa? Hei, yang menjadikan rusak tanaman itu adalah banjir. Akal mikir Pak Yohan, iya ya, kalau nggak ada banjir ya nggak akan rusak. Niki akal sing tidak bisa Pak, diajak ke Allah tidak bisa. Ini akal yang masih liar karena akal kongsi dengan hawa nafsu, kongsi. Akhirnya sifat basariyah itu yang namanya nafsu lawamah mutmainah tidur aja gak bangun. Itu yang ngajak untuk ke Allah awalnya. Nah tidur le Pak, ada gegeran di njaba rumah, wong kita tidur ya nggak tahu. Namanya tidur. Lawamah dengan mutmainah itu dikemuli oleh kesenangan dunia. Iki sejarah Pak ya. Iki kudu sampean kenali. Harus sampean kenali. Wis kembali kepada nafsiyah. Ketika ruh itu sudah masuk dalam perangkapnya nafsu, yaitu kesenangan dunia, maka ruh akan memunculkan sifat-sifat yang ditimbulkan oleh nafsiyah yang jelek. Hasud, iri, dengki muncul. Riya, pamer di dalam hati muncul. Takabur, sombong muncul. Ini terjadi Pak. Ini kita saat-saat dalam keadaan ruh itu menjadi budaknya hawa nafsu. Ruh menjadi budaknya hawa nafsu. Sampai kapankah ruh kita jadi budaknya nafsu? Iku pengalaman jenengan masing-masing. Si A si B kadang yo enggak sama. Terus solusinya bagaimana? Biar kita tidak terus-menerus menjadi budaknya hawa nafsu. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa utawi Allah iku arsala ngutus, memerintahkan. Allah memerintahkan rasulahu terhadap utusannya. Saat iku zaman kenabian disebut Muhammad ibnu Abdillah. Bil huda, dia diutus untuk membawa petunjuk. Apa petunjuknya? Ya ilmu iki Pak. Ya ilmu hakikat ini, wa dinil haq,
dan agama yang mengesahkan pada Allah. Jadi ilmu itu diwadahi den agama yang mengesahkan Allah. Itu supaya kanggo gugah nafsu lawamah mbek mutmainah supaya sadar bahwasanya ruh itu dalam kunjoronya hawa nafsu, dalam budaknya hawa nafsu. Roh iki lo alat supaya kanggo awakmu merangi hawa nafsu. Dulu di dalam ilmu di dalam apa namanya ketuhanan kejawen itu disebut senjata kalimah sodo. Kalimah ya iku syahadat iku. Kemarin sing kula bahas niku lho nggih. Itu nanti dibuat melawan nafsu. Mboten bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, bukan itu, bukan bacaannya. Kemarin kan sudah kula bahas hakikate syahadat. Itu kanggo ngelawan nafsu. Nafsu kalai ada di situ, Pak, nanti. Sifat basariah Anda yang dikuasai nafsu itu, kalahnya itu nanti dengan senjata kalimah sodo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan tentang dinul haq, isinya ini. Itulah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan keesaan pada Allah yang terkenal di dalam agama Islam disebut ilmu tauhid. Ini ya. Ilmu yang untuk ruh itu bisa mengesahkan Allah. Ilmu untuk ruh supaya mengalahkan nafsu. Ilmu untuk ruh supaya bisa menghadap dan bertemu Allah. Ilmu untuk ruh supaya ruh itu tidak menyekutukan Allah. Lah ini makanya ayatnya diteruskan liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini Pak pedoman saya. Mengapa saya berani saya katakan di tengah umum? Karena ayatnya walau karihal musyrikun. Walaupun kau dibenci orang, sampaikan. Ini dasar saya. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum, sampaikan. Tapi ya resiko nih Pak, sampean tahu sendiri. Bukan pujaan mayoritas yang dari umat, tapi cacian yang ku terima. Enggak masalah. Wong iki wis tugas. Kate lapo. Ini dasar saya. Itu surat apa tadi? Walladzi arsala rasulahu bil huda. Tolong dicarikan itu. Surat Baqarah, surat Imran, Ali Imran ada insyaallah. Lah, ini dasar saya mengapa selama 23 tahun yang bahkan mulai ngeflor berani di tengah umum itu mulai tahun 2007. Mulai tahun 2000 sampai 2005 itu sembunyi-sembunyi. 2007 udah langsung saya di tengah umum. Jadi keluh kesah apa yang ku dapatkan persis seperti apa yang didapatkan dan dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Persis tertuang di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Mayoritas cacian, makian, bahkan tuduhan-tuduhan
bahwasanya ini ajaran sesat. Sudah saya terima, tapi saya kembalikan pada Allah yang membikin semuanya itu juga Allah. Beres wis. Jadi saya tidak akan pernah benci terhadap yang membenci, enggak, karena semua manusia itu punya proses masing-masing, gak langsung sadar, enggak. Pun kembali kepada materi. Terus bagaimana caranya ruh itu bisa keluar dari penjaranya nafsu? Ruh itu bisa tidak lagi menjadi budaknya hawa nafsu. Terimalah Pak ajaran Dinul Haq ini. Khusus di Perning saya membahas mulai pendidikan awal Pak. Enggak apa-apa, karena memang banyak pemula. Nanti Aqaid 50 kalau sampaikan, karena itu ada di dalam dirimu. Tapi tak selesaikan dulu pengenalan nafsu dalam diri panjenengan satu persatu. Wis, kalau ilmu ini nanti sudah jenengan terima ringkesnya, selanjutnya amal, laksanakan. Kholwato, zikiro, nanti saya ajarkan Yon tentang zikir. Amalkanlah hakikat syahadat, bawalah kemana kau pergi untuk mencambuk nafsu di dalam dirimu nanti. Tidak selalu aja ruhaniyah itu dipengaruhi oleh nafsu, akhirnya selalu lalai pada Allah. Itu dengan istiqomah sampai mati Pak, sampai mati. Nanti akan saya kasih momen kapan, sejak kapan jenengan pemula ini melaksanakan ini. Nanti ada lagi, ada apa, perintah ketika saat menjalankan, terus bagaimana cara menjalankannya, nanti kami kasih petunjuk-petunjuk. Bon, iku ringkese biar ruhaniyah tidak lagi menjadi budaknya hawa nafsu, biar ruhaniyah hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Wis, mengenal terhadap nafsu. Wis. Yang kedua, ruhaniyah ini juga disandingi Allah, tidak hanya nafsu tapi akal. Di dalam akal itu nanti masuk di dalam sifat basiroh. Basiroh itu hubungan jero Pak, ruhaniyah disebut basiroh. Kalau basariyah hubungan jasmaniyah. Ini ada dulur sampai loro, saudara Anda dua, disebut nafsu, jiwa lawamah dan mutmainah. Fungsinya lawamah mengkilak sampai semrap, getuni perilaku rohaniyah selama ini berbuat dolim pada Allah. Bentuk dolime rohaniyah kita berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Nanti akan tumbuh lawamah ini, jiwa lawamah itu akan bangun. Tondo bangunin jenengan iki ngetuni Pak. Lah iya, umurku kari piro, umur saya tinggal berapa di dunia ini, kok enggak dulu-dulu ilmu tentang hal ini sudah aku terima. Kadang-kadang nangis Pak, diem-diem ngene iki, sadar diri hakikat syahadat sampai terapkan, lawamah menangis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
Ini nanti munculnya zikir sirul asrar ada di situ. Kalau la ilaha illallah syariate la ilaha illahua tariqoe, la ilaha illa anta hakikate, la ilaha illa ana ma'rifate. Nanti di situ bab masalah zikir nanti Pak, nanti. Bon. Ada perasaan getun setelah melakukan perbuatan maksiat. Sekarang maksiat jasmani aja tolong. Habis kita maksiat getun Pak. Maksiate jasmani. Lawamah iki tobate gak tobat nasuhan, tobat kumat. Yaiku jenenge tobat tomat. Tobat sing kumat maneh. Iya Pak, getun. Habis selesai. Wis pada waktu itu nggak ngelakoni mana. Tapi suatu saat ada kesempatan, faktor penunjang ada, maksiat lagi. Mesti niku Pak. Jasmani lho nggih. Maksiati jasmani. Tapi kalau sudah menyentuh maksiati rohani, maksiati rohani gak podo, tidak sama dengan jasmani Pak. Maksiati rohani iku Rasulullah dawuh hubbud dunya khati'atun kabiratun. Hubbud dunya cintane rohaniyah pada duniawiyah iku khati'ah, maksiat kesalahan kabiratun sing agung. Luwih gede maksiate ngeten Mbak. Tahu ngeten? Ngeten ya. Iki di mata hakikat. Karena ketika saat ruhaniyah iku bermaksiat pada Allah, berbentuk berkasih mesra pada Allah, selain Allah, imannya itu menghadap terhadap makhluk, iku disebut perilaku syirik hakikati. Disebut syirik khafi. Ya Allah, gak kroso Pak. Kita semuanya ngalami seperti itu. Imanku ruhaniyah terhadap banjir yang menjadikan rusaknya tanaman itu syirik saya. Ruhaniyah itu syirik. Bukan jasmaniyah loh nggih. Ruhaniyah. Iki namanya syirik khafi. Lebih besar dosanya daripada perbuatan ngeten wau. Ngoten nggih? Seperti itu. Lah, ketika lawamah sudah sadar, gak mungkin Pak ngelakonin nih. Ini namanya taubatan nasuhan, itu di situ. Perbuatan kesalahan yang disesali dan tidak akan pernah berbuat kembali dengan disengaja. Gak mungkin. Karena sudah tahu. Karena ini syirik, maka tidak akan pernah dia lakukan. Tetapi lagi, oleh karena ada proses kekasih Allah sebelum sempurna, kalau jatuh Pak, kalau moro nit ningati imane selain Allah, lah muniku kesalahan mboten. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Mereka itu sebetulnya tidak mau melalaikan Allah. Maunya selalu bertemu Allah. Tetapi oleh karena Allah memproses Anda jatuh bangun, maka tidak ada kesalahan bagimu terhadap Allah. Sebab yang ingin bertemu kepada Allah hanyalah orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ruhaniyahnya. Wis pengalaman kita Pak, waktu ono syariat tok dulu ya. Gak ada hati untuk kepingin ketemu Allah, gak ada. Sholat aja gak kepingin ketemu Allah.
ketemu surga. Bentuk arep-arep pahala, arep-arep tendensi dari Allah, surga, supaya dijauhkan dari neraka. Surga neraka itu makhluk bikinan Gusti. Jadi jenengan kali kula sekecil apapun dalam hati nggak ada ingin bertemu Allah, nggak ada. Inginnya bertemu makhluk, surga, ganjaran. Makanya jenengan dengan kita itu waktu sholat tidak ada sedikit pun ingin bertemu Allah. Karena semua sholat itu pengen kita dapat pahala biar dimasukkan surga. Gak peka Pak, pada saat itu kita sudah dikatakan Allah semua niat mesti ditutup lillahi ta'ala. Sedangkan lillahi ta'ala itu pemahamannya masuk di jalur hakikat makrifat, jalur basariyah, basiro, dinul haq. Nggak bisa Pak, lillahi ta'ala itu kita terapkan di jalur syariat, nggak bisa. Cuman ucapan aja bisa, tindakan pembuktian rohaniah tidak bisa, nggak bisa. Lillahi ta'ala hanya karena Allah. Nggak mungkin waktu kita sholat Allahu Akbar isone sendakep karena Allah, nggak ada. Hati nggak ada sambungan terhadap hidup Allah di dalam diri kita, nggak ada Pak. Pasti justru aku mengakui bisanya sendakep karena saya, bisanya berdiri rukuk sujud membaca Fatihah karena saya. Di situ Pak. Makanya ayo direvolusi iman ini. Gantilah imanmu yang asalnya terhadap selain Allah, terhadap selain hidup Sang Yang Tunggal. Ayo kita ganti hanya pada Sang Yang Tunggal, Sang Yang Maha Esa. Bahasa syariat disebut wong Islam Allah. Caranya itu tadi. Kau harus keluar dari perbudakan hawa nafsu. Bisanya keluar, ikuti aku, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Inilah ajaran dinul haq. Terimalah dan amalkan dengan istiqomah. Nanti akan mengerti sendiri dan kau akan dikeluarkan Allah dari perbudakan hawa nafsu. Awalnya lawamah muncul, sadar diri, ya Allah. Akhirnya jenengan menangis. Gak iso nangis ning kene, nangis ning omah arepe turu. Sadar, lawamah, getuni. Akhirnya lawamah gugah mutmainah. Dulur tangi ya. Mutmainah bangun. Karena apa? Digugah oleh Allah lewat bentuk ruhaniyah ini, nanti akan mengamalkan namanya zikir di dalam kholwat. Bangun. Akhirnya muncullah ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah itu tenang. Irji'i baliyosiro ila rabbiki, maring pangeran siro. Oleh karena ruhaniyah ini sudah mendapatkan bimbingan dari Allah lewat Rasul, akhirnya tahu selama ini aku dijebak, dibujui, ditipu oleh nafsu. Akhirnya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Ya Karim, kalau sudah mengikuti petunjuk Allah, maka ruhaniyah akan dibimbing oleh Allah. Hal itu tertuang di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina lan utawi wong akeh jahadu kang gelem padha merangi nafsune sapa ladina.
orang-orang yang mau memerangi hawa nafsunya otomatis sudah punya modal, Pak. Perang itu jangan berangkat kalau tidak membawa senjata. Sampeyan perang budal lawaran ya mati, Pak. Mati. Wong musuh sampean niku senjatane iku canggih-canggih. Sampeyan lihat di Ukraina sekarang, senjatanya Rusia canggih-canggih. Ukraina dibantu NATO. Lah kok Gus nyetel YouTube, Bos. Ah ora. Gak ana pawon tok aku nyetel YouTube. Cek ngerti dunia luar ngoten lho, Pak. Sawangane. Senjatanya mutakhir, Pak. Senjata yang paling ampuh di atas bom nuklir yaitu senjata kalimah sodo. Ning Al-Qur'anul Qadim, Pak. Iki aku gak wani buka kula. Estu gak wani buka. Umpama tak buka ngono, ruh orang-orang yang gak tanggung jawab akan membikin suku cadangnya. Dunia iki kalau dijatuhi istilah sampean roh nika neker ya. Wis iku ya gedhe lah, kegeden asine. Hati uranium wis gak usah terusno. Ada zat-zat ya yang di dalam Al-Qur'anul Qadim disebutkan umpama fisika tak omongno akan dicari orang-orang yang berbahaya khawatir. Iki kok dicampur jadi siji, dicampur jadi satu, sebuah cara bom nuklir lah, si kecil, Pak, si kecil. Nuklir sik diwedeni selama ini toh. Ini sik kecil. Apabila itu dijatuhkan, sepertiga dunia lebar. Sepertiga. Tidak besar, Pak. Neker kegeden. Zat itu tadi dikumpulkan jadi satu, besarnya tidak sampai sebesar neker. Dibuka di dalam Al-Qur'an Qadim, sing wis paham akan tahu. Ini kalau di apa namanya, dibentuk secara fisik ya, dirutuhno ning dunya, sepertiga dunia niku langsung lembut. Sepertiga iku ngene, Pak. Misalnya bunder iki dibagi tilu. Ya apa bagine tilu? Ngeten nggih. Ngeten nggih. Sepertiga niki lebar. Indonesia saja nggak ada yang tahu. Sak dunya gak ono sing tahu. Kecuali tabi'ina sholihin. Iki. Karena beliau itu membawa Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Karim itu loh. Di dalamnya itu sebetulnya orang-orang selain Islam itu kok punya senjata mutakhir. Sumbernya dari itu. Dibahasa tauhidkan, itulah ning Jawa jenenge namanya senjata kalimah sodo. Iku takwilan mawon. Asine wonten mriku. Semua hancur. Duniawiyah yang ada di dalam jagat hatimu mesti hancur kena senjata kalimah sodo. Duniawiyah, kesenangan duniawiyah dalam hati yang ditimbulkan oleh nafsu kena senjata kalimah sodo, semua hancur, Pak. Hancur. Itu sepertiga. Umpama difisikkan itu terjadi seperti itu. Eling, Pak, sampai mbah utawa buyut utawa bapak jenengan biyen iku tahu dawuh ngeten. Cobi dia meneling-eling. Geni neraka sak menir ya, umpama dijatuhkan ning donya langsung kobong kabeh. Ngoten nggih. Eling nggih? Pernah bapak kita mak mbah buyut itu dulu itu sanepo seperti itu.
Iki sebetulnya mengarah. Tapi lawan katane ada Pak, penetralnya ada. Apa? Cahaya nur makrifat Allah walaupun sak menir diletakkan di dunia, maka cahaya matahari surup kalah bentar. Ini penetralnya itu di situ. Jadi Allah membuat perkara yang merusak, menghancurkan, Allah juga membuat perkara yang menetralisirkan penyakit iku yono obate lho gitu lah. Wis. Pun kok tutuk kunus iki mang rek bahas. Lah, ketika ruhaniyah ini Bapak Ibu, betul-betul Anda sudah nerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, di dalamnya ada hidayah, petunjuk, yaitu ilmu, ya ini yang kami sampaikan. Ilmu itu akan menjadi petunjuk di dalam hati panjenengan. Dengan begitu Anda akan bisa memerangi nafsu. Lah, ketika golongan orang yang memerangi nafsunya, fina walladina jahadu, dan orang-orang yang mau memerangi nafsunya fina karena saya, lah bukan karena calon morotua, mboten ya, bukan karena apa-apa, fina karena mencari ridhoku kata Allah, karena aku yolanah diyannahum subulana, sungguh akan saya kasih jalan. Allah akan memberikan petunjuk jalan bagaimana caranya mengalahkan nafsu dan bagaimana caranya menghadap dan bertemu Allah. Iki surat Al-Ankabut ayat 69. Wa innallaha lama al-muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh beserta orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik terhadap Allah, bentuknya kita merangi hawa nafsu. Senjata yang penting sudah dibawa. Kalau sudah petunjuk sudah dikasihkan Allah, lakukan khalwat lewat dzikir setiap saat dan waktu nanti. Kita merangi hawa nafsu Pak, di luar dan di dalam diri kita. Di luar kita kancah dengan mencari kehidupan dunia, kebutuhan dunia, mergawe dan lain sebagainya, tetap harus memerangi nafsu di situ. Terus juga memerangi hawa nafsu di dalam diri kita ketika saat kita berzikir atau berkholwat secara khusus. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana kalau sudah nantinya kita melakukan kholwat nanti. Urusan nanti beat di sini mawon ya. Tidak usah beat di pondok, di sini aja nanti. Sebelum kita melakukan kholwat atau merangi hawa nafsu. Begitu juga Rasulullah sebelum beliau sedo, beliau juga menitipkan dalam hadis sahihnya terkait merangi hawa nafsu. Afdalul jihadi, luweh utamane, utawi luweh utama jihad perang, yaiku ayu jahadar rajulu, sak temene wong lanang iku mang merangi nafsahu ing awak dhewe ne rajul, wahawahu lan merangi hawa nafsune rajul. Apa kok wong lanang? Niki karena wong lanang itu kuat,
kuat. Bukannya kanggo wong lanang saja, tapi juga orang orang perempuan. Mengapa di sini kok Rasulullah mengatakan ar-rajulu? Karena ar-rajul itu sifatnya lebih kuat daripada seorang perempuan dalam hal tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Makanya memakai bahasa ar-rajulu. Lebih utama perang iku adalah merangi hawa nafsu. Lah merangi hawa nafsu, roh ini kudu dikenalno sapa mungsuhe. Harus tahu. Nafsiyah ambek amarah, Pak. Ini yang harus kita kenali. Ulaika kal an'am balhum adol. Wujud sak temene wong iku nafsu iku. Quran dawuh ulaika kal an'am. Koyo raja kaya. Tahu raja kaya? Hewan. Sifatnya hewan. Umpama di dalam dunia kasaf itu dimasukkan di dunia mukhadara lahir, wujud sampai ini gak wujud menungso, wujud kewan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan. Balhum adol, bahkan lebih beringas daripada hewan. Mumpung dorong awak dibali ke asal Allah, Pak, ayo didandani rupane roh iki. Roh iku akan rupa kewan sesuai dengan sifatnya. Mohon maaf, sifatnya kalau basariah yang menang, roh sejati sampean kali kula niku rupa kewan. Maksudnya sifat umpama dilahirkan kaya ngene iki ndas, mohon ndas babi awak wong, ndas ular, ndas wedhus, ndas sapi awake wong. Sampeyan imutah sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi numpak buruk ya, ndase jaran awake jaran, ndase wong wedok lah ngono ya, iku nafsu. Nafsu yang sudah jinak, Pak. Tapi mengapa kok ada malaikat muqarrabin nuntun? Karena buruk iki yo liar kok, kalau gak dituntun cara jaran kuda larat gendokar. Makanya dikasih kendali, kadangnya dikai kendali ya sik kula niki Pak pindho dirutuhno teko jaran niku lho. Niku makan wonten jaran. Dulu niku sik tak tumpakane rek. Mungkin ya mangkel kali kula dirutuhno Pak kula niki Pak. Dadi ning kandang ini kok etan nih kok tak tumpaki kandang sakdereng wonten omah-omahe sik lapangan tak omah dirutuhno kula. Dirutuhkan, dijatuhkan 2 kali. Sing laskar iku dulu pun. Terus kalau toh utama-utamane jihad iku memerangi hawa nafsu, maka tolong sekali lagi ilmu petunjuk yang disampaikan Rasulullah yang kita terima ini jalankan untuk memerangi hawa nafsu. Urusan kalah menang gak usah dipikir, Pak. Kita mau kontes, jangan mikir menang kalah. Sing penting naik di panggung, urusan benjut kabeh, urusan buri. Tapi yo itu Pak logikanya, kui akan menang kalau kau bawa senjata. Senjata yang ditakuti nafsu adalah hakikati syahadat ningki. Diamalkan nanti. Ketakutan, Pak. Karena apa?
mohon maaf, nafsu atau iblis iku, walaupun di dalam Al-Quran sudah dikatakan Allah innahu lakum aduwwum mubin, mungsuhmu sing nyoto, kadang-kadang dia itu tidak bersikap kasar, bersifat halus, tapi halusnya politik, halusnya membunuh panjenengan. Estu Yun sewu, si A mertamu ke si B, digekno kopi, didui jajan, halus pak nggih? Nggak tahu kalau di dalam kopi ada racun. Anda kalau nggak waspada lo ya, wah disosor ae ngeten. Apa yang terjadi? Nggak ngerti. Mulai wetenge senep, mual ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit is dead. Ini membunuh secara halus. Nafsu seperti itu. 3 hal nafsu membunuh kita. Yahjubuhum bi ilmihim wa yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi amwalihim. Dadi kuwi wong sing sugih, sebab kuwi akan bisa sedekah karena kau sugih. Apik Pak nggih? Apik. Tapi kita nggak sadar nafsu menanamkan ria. Supaya saya pengen diwahne wong kalau saya itu ahli sedekah. Sampeyan delok, sampeyan lihat seluruh masjid di desa saya, musola-musola, gak ada yang jelek. Panitia berapa butuhmu? 100 juta. Cek langsung, wis gak usah 100 juta, 200 nyok bawa. Wong pabrik ngorowek sapa Pak? Embuh aku yo garu. Pabrikku lah 200 juta enteng Pak. Tapi ada maunya nafsu. Allah ya Karim, dengan harta benda sakit Pak, terselubung itu namanya. Lah ini kalau tidak jenengan membawa senjata hakikatnya syahadat, tidak bisa terdeteksi Pak, nggak bisa. Kalau jenengan membawa senjata kalimat sodo mesti terdeteksi. Kalau di belakang halusnya nafsu itu ada niat terselubung, ketahuan. Akhirnya hati sampean tidak beriman terhadap selain Allah, tetap Allah. Nanti ada triknya di dalam Al-Quran bagaimana caranya itu selalu sampai pegang. Fakodistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Namanya tali atau senjata itu pegang teguh. Al-Baqarah 256. Namanya tali tapi senjata itu. Gini ki, setiap dulu itu raja-raja itu harus punya Pak, harus punya kesakten seperti ini. Sebab musuhnya itu resi, musuhnya itu para bangsa-bangsa alus. Syekh Subakir sebelum masuk di tanah Jawa, Syekh Subakir pagi loro sore mati, begebluk namanya. Lah dengan apa Syekh Subakir bisa aman dan memberantas semua begebluk-begebluk? Hanya satu, hanya dengan hakikat syahadat. Jadi Pulau Jawa iku adalah jagati ruhaniyah jenengan yang dihuni oleh pegebluk-pegebluk. Jenengan ajengi masuk di dalam itu dengan aman, maka bawalah senjata kalimah sodoh. Itulah hakikatnya syahadat.
ibadat. Ketika lawamah sudah dibangunkan oleh ketika nafsi mutmainah dibangunkan oleh lawamah, bangun pun Pak, aman, udah penghalang-penghalang tidak ada, maka dia bisa kembali pada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah kau dalam golongan yang diridhoi oleh Allah, yaitu golongan yang dimasukkan surga secara sarengat. Bukan surga, artinya radiyatan mardiyah, iki jenengan kepanggih Gusti Allah. Penghalangnya sudah minggir, jenengan langsung bisa bertemu pada yang ngundangi jenengan, yaitu Allah. Iki gambaran kronologi jenengan kali kula roh itu, yang asalnya roh jadi budaknya nafsu, sekarang roh menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah pengenalan nafsu yang sebagai mungsuh dalam diri jenengan, yang nantinya jenengan perangi. Besok kita akan bahas tentang lanjutan daripada senjata kalimah sodo. Jadi tak bekali dhisik sampai senjatane, carane nggunakno senjata. Setelah itu nanti kita masuk pada masuk pada peperangan melawan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu apa pada malam hari ini yang bisa kita terima. Mudah-mudahan semua apa ilmu yang diberikan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, nawwir qulubana wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana binuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.